ya. Kepada Siva, tolong disiapkan dulu berdoa. Duduk siap. Siap. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Ada yang belum hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Amin. Kenapa tidak hadir? Amin. Kita doain ya, semoga Adel lekas sehat kembali dan bisa berjumpa lagi dengan kita. Ada lagi selain Adel? Tidak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran agar lebih semangat, Ibu punya SPG. Sekarang berdiri dulu semuanya. Ini kesepakatan ini sudah pernah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama, saling menghormati. Kita harus saling menghormati antara teman dengan teman, guru dengan siswa, ya. Terus menjaga kebersihan kelas. Dimana kelasnya hari ini bersih? Bersih. Kalau nggak bersih, apa konsekuensinya? Apa? Harus piket ya? Ya, harus piket pulang sekolah. Jadi yang kalau ada yang buang sampah sembarangan, piket pulang sekolah. Tidak boleh melemparkan lecanan yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Boleh tuh ya kita lecanan yang membuat teman kita sakit. Terus menjaga siswa diharapkan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kamu harus ikut aktif
aktif dalam proses pembelajaran, jangan diam aja. Kalau diam aja, apa konsekuensinya? Kita suruh presentasi mau? Nah, jadi kalau yang misalkan dianya nggak fokus, kita suruh presentasi. Disiplin dan bertanggung jawab. Harus disiplin dan bertanggung jawab. Oke, semangat nggak? Semangat dengan konsekuensinya? Oke, kita tetap harus tadi kamu sebelum ke sekolah itu sudah makan atau belum? Sudah. Masih. Sama ya kayak di gambar ini ya. Karena rata-rata Indonesia makannya Nasi. nasi itu dari mana asalnya? Dari padi. Terus diapain? Digiling ya? Iya. Digiling jadi Beras. dari beras. Kalau misalkan kita mau bikin bubur, diapain? Kasih air yang banyak. Kalau mau jadi nasi, airnya sedikit. Ada lagi jadi tepung. Kalau kok bisa jadi tepung sih, beras diapain sih? Ditumbuk atau digiling ya. Tapi sama-sama sama atau beda? Sama apa yang bikin sama apa? Kandungannya sama-sama karbohidrat. Yang bedanya? Tekstur, bentuk fisiknya berubah. Yang tadinya keras karena dingin jadi lembut ya. Ada lagi jadi lembut lagi kayak ini tepung. Ya, masih ingat materi kemarin tentang apa kita? Tentang perubahan wujud. Kalau zat padat menjadi air, namanya kalau zat padat menjadi gas, padat jadi gas, namanya mengalir. Masih ingat ya? Oke. Sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dengan benar melalui percobaan dan pengamatan. Kita akan melakukan percobaan dan pengamatan dengan kelompok kalian. Peserta didik dapat menganalisis perubahan kimia dengan benar melalui pengamatan studi literasi. Peserta didik terampil menyajikan hasil penyelidikan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat melalui diskusi kelompok dan studi literasi. Apa sih studi literasi? Membaca buku atau melihat internet. Bawa handphone. Nah, untuk apa sih kita pelajari materi ini? Memahami proses kimia yang terjadi di alam, membantu kita menjaga lingkungan dengan cara yang lebih baik, misalnya dalam mengelola sampah atau menggunakan energi. Kita dapat memahami mengapa suatu zat berubah dan apa yang akan terjadi jika kita mengubah kondisi lingkungan. Ya, manfaat kita mempelajari materi ini. Coba sekarang buka bukunya halaman 72. Dan 72. Nah, tentang apa kalau judulnya? Tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke,
sambil kita buka itu, kita lihat dulu yuk video ini bareng-bareng. Halo semuanya, dengan Cik Sarah di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Lihat kedua daun itu. Daun pertama berwarna hijau dan segar, sedangkan daun kedua berwarna coklat dan kering. Bisakah kita membuat daun yang kering itu menjadi segar kembali? Tentu saja tidak ya. Hal ini karena daun kering telah mengalami perubahan kimia sehingga tidak bisa kembali menjadi segar. Sebenarnya di sekeliling kita selalu terjadi perubahan kimia dan perubahan fisika. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini kita akan belajar apa sih perubahan fisika dan kimia, lalu apa saja perbedaannya, dan identifikasi di sekitar kita. Mari kita simak video berikut ini. Air membeku menjadi es. Walaupun demikian, es dan air tetap terbentuk dari molekul yang sama, yaitu molekul air. Ini artinya, peristiwa membeku hanya mengubah fisik atau bentuk dari air, dari cair menjadi padat. Tetapi molekul di dalamnya tetap sama, yaitu molekul air. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk saja dan tidak membentuk sesuatu atau zat baru. Hal ini dibuktikan dengan es yang bisa dengan mudah kembali menjadi air melalui pemanasan. Contoh-contoh dalam kehidupan: es krim meleleh, memotong kayu, membengkokkan kawat, memecahkan kaca, dan mematahkan pensil. Sekarang lihat potongan kayu ini. Walaupun dipotong dari pohon, kayu dan pohon memiliki molekul yang sama, yaitu molekul kayu. Bagaimana jika kayu dibakar? Pembakaran menyebabkan kayu berubah menjadi abu. Abu adalah sesuatu atau zat baru yang memiliki molekul yang berbeda dengan kayu. Dan abu tidak bisa kembali menjadi bentuk semula, yaitu kayu. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan sesuatu atau zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah membakar kertas, api yang berkarat, memasak nasi, pengentalan susu, dan pematangan buah. Sekarang kalian sudah tahu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia serta perbedaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari video? Oke, apa? Jadi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia itu apa? Ciri-cirinya tadi sudah sedikit disinggung ya di video yang nanti kita akan lebih lanjutnya dalam proses pemakaran. Ada yang ditanyakan? Proses tersebut terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan setelah kamu melakukan kegiatan berikut. Di depan sana ada sini ada bahan-bahan yang akan kalian amati. Apakah bahan-bahan di depan ini merupakan perubahan kimia atau perubahan fisika? Dan kalian bebas mau memilih yang mana, sama saja. Yang menurut kalian sukai, yang A, yang B, yang C, yang D, bebas. Ya, walaupun ini berbeda-beda, tapi kalian mau pilih yang nanti hasilnya juga kalian bebas mau dibikin video atau mau dibikin poster atau mau dibikin peta konsep, boleh. Sesuka hati kalian. Nah, jelas? Oke, Ibu panggil. Ini sudah duduk berkelompok? Mana kelompok satu? Kelompok A, kelompok A mana? Depan. Pilih yang mana?
yang kamu suka? Kelompok B. Kelompok C. Lihat ya. Kelompok D. Kelompok E. Sudah dipegang semua alatnya? Sudah. Hati-hati ya dalam melakukan percobaan. Seperti tadi ada korek api, hati-hati karena takut kebakaran. Ya. Oke, sebelum kalian mulai, ada aspek yang akan dinilai oleh ibu nanti. Ya. 1. Sikap saat pembelajaran. Tuh, sikapnya dijaga. Nggak boleh berisik mengganggu kelompok. Kekompakan saat diskusi. Ya, ini yang kerja jangan itu aja. Ya, harus bareng-bareng. Bisa perempuan aja. Ya. Presentasi yang menarik. Ya, harus presentasinya yang menarik. Jadi buatlah video atau poster yang menarik, yang full gambar. Terus sama ketepatan materi. Jadi materi kita tentang apa tadi? Tentang perubahan fisika dan kimia. Jadi itulah yang kami jangan mau. Oke? Ya. Silakan dikerjakan. Yang butuh dijelaskan boleh. Silakan. Kenapa Najwa? Sudah ada kesepakatan harus kerjasama. Ya. Coba, ayo coba kamu yang coba nih. Hati-hati ya. Pas berangkat. Oh, aku itu kalau misalkan dari sini tapi kalau misalkan sifatnya tepat bisa nggak? Ini fisika kita cari. Oke, kalau pakai dari sini paku namanya apa? Kalau dari paku berkarat ya dari komputer. Ditulis ya, jangan lupa.
Udah, kucing, udah. Coba rasain manis. Kalau gula rasanya. Ini apa? Isi lah. Hati Rafa. Jadi perubahan apa itu? Jadi perubahan apanya nggak boleh makan tadi apa? Nggak boleh, harus menjaga. Kalau nggak bersih, apa yang dikit ya? Iya, nggak boleh makan. Beresin.
Di sana kira pakainya air. Air berarti yang ketiga ini jadi mau bikin poster apa bikin video? Iya. Awas hati-hati Raka.
Kalau ditunggu kurang berat, boleh. Gimana lagi? Tadi orang. Sudah dibuat videonya? Nah, pakai aplikasi apa? Sudah beres? Sudah? Yuk kita mulai presentasi. Ya, apa yang mau duluan presentasi? Satu orang aja ya. Yuk, maju yuk. Udah dikirim belum? Udah dikirim? Udah beres semuanya? Udah, yuk. Siapa yang duluan? Kita lihat dulu ya yang sudah ada di sini. Oke, ini yang kelompok punya siapa yang ini? Punya ini siapa ini? Boleh di dua boleh ya. Diperkenalkan dulu dari mana? Kelompok kita lihat ya, ini adalah hasil dari kelompok berapa kira-kira? Kelompok 5 D. Yuk kita lihat ya, Adia lihat dulu ya.
Oke, kesimpulannya apa? Perubahan fisika hanya mengubah bentuk, ukuran, atau suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat semula. Pada praktikum ini, pemanasan diri bisa dikendalikan kertas termasuk perubahan fisika, sedangkan pembakaran kertas mengendalikan Bisa dibedain jadi ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, ada yang mau ditanyain ya? Nah, cukup ya. Boleh, terima kasih. Kita tepuk hebat. Ini tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Bisa? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Boleh duduk ya. Oke, selanjutnya ada yang mau maju setelah ini. Kelompok Bapak. Yang mana? Ya. Yuk. Kelompok pertama boleh yuk Asifa. Yuk, kelompok Asifa yuk. Udah beres? Udah. Ya, Asifa sama Cipala ya boleh. Udah. Ayo cepat. Ayo, ya, oh ini dua. Ayo, tiga. Boleh. Ya, sini ya. Ayo ada yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasifah. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Salah satu contoh dari perubahan kimia ialah ada tempe dan singkong. Perubahan kedelai menjadi tempe merupakan contoh perubahan kimia. Proses perbuatan tempe melibatkan mikroorganisme dalam tempe yang mengubah komponen kimia dalam kedelai. Bentuknya, rasa, aroma, dan tekstur yang khas pada tempe menunjukkan adanya pembentukan zat-zat baru akibat aktivitas mikroorganisme tersebut. Sama seperti halnya tempe, proses pembuatan tape melibatkan mikroorganisme atau ranting tape yang mengubah kandungan gula dalam singkong menjadi alkohol dan menghasilkan rasa yang manis dan asin. Kesimpulan umum, perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat semula. Proses pembuatan tetapi melibatkan perubahan kimia yang dikatalisis oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut menghasilkan enzim yang mengubah komponen kimia dalam bahan dasar sehingga terbentuk produk akhir dengan sifat yang berbeda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar dulu. Ada yang ditanyakan? Ada. Jadi bisa bedain nggak antara tape dan singkong? Tempe dengan singkong? Bisa. Yang tempe perubahan? Kenapa? Karena sudah terjadi dan mikroorganisme sama singkong juga, jadi dia masuk ke dalam teknologi. Kita tempuh keren. Kita tempuh keren. Ya, ada lagi yang mau maju? Oke, ayo.
menjadi keinginan. Itu yaitu perubahan fisika dikatakan karena perubahan yang terjadi dalam mengubah bentuknya saja tidak merubah dalam kimianya. Perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi dalam mengubah bentuknya saja tidak merubah kandungan kimia dan kita dapat kembali lagi ke bentuk semuanya. Perubahan fisika merupakan perubahan yang kandungan kimianya dari bentuk yang sudah sifatnya kita dapat kembali ke bentuk semuanya. Kesimpulan praktikum perubahan fisika dan kimia dari percobaan membentuk besi menjadi kaku, menjadi kain menjadi bambu, dan memecahkan batu menjadi kecil, kita dapat mengenali kesimpulan sebagai berikut. Membentuk besi menjadi kaku, menjadi kain menjadi bambu, dan memecahkan batu menjadi kecil, semuanya merupakan suatu perubahan fisika. Pada perubahan fisika, zat mengalami perubahan bentuk, ukuran, atau wujud. Namun, zat prinsipnya tetap sama. Besi tetap berupa besi, kain tetap berupa kain, dan batu tetap berupa batu. Hanya bentuknya saja yang berubah. Kesimpulan umumnya, perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk, ukuran, atau wujud suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Sifat dasar zat tetap sama. Berbeda dengan perubahan kimia yang menghasilkan zat baru dan sifat yang berbeda. Pada praktikum ini, tiga percobaan menunjukkan tentang perubahan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ibu yang nanya boleh ya? Tadi kan kamu melihat kamu sudah diberikan praktek. Ada paku ya. Paku itu berasal dari besi. Kalau misalkan pakunya berkarat, masuknya ke perubahan kimia atau perubahan fisika? Kenapa? Kok boleh? Karena perubahan kimianya Tepuk tangan dong. Ada lagi yang belum mau? Apa mau kelompok belajar dulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan memperkenalkan Bluetooth connected. Perkenalkan nama saya Siti Nur Aini. Perkenalkan nama saya Kaniati Hafsari.
menjadi satu merupakan contoh perubahan fisika. Meskipun beras mengalami perubahan bentuk dan tidak menjadi partikel yang lebih kecil, dan tulisan beras atau karbohidrat itu tidak akan berubah. Ini artinya hanya terjadi perubahan pada bentuk fisiknya saja, bukan pada sifat kimiawinya. Lanjut, cabai hijau dan cabai merah. Maksudnya, cabai hijau yang berubah menjadi merah adalah contoh perubahan kimia. Perubahan warna pada cabai ini mengindikasikan adanya reaksi kimia yang terjadi di dalam cabai. Proses pematangan buah menyebabkan perubahan zat-zat kimia di dalamnya, sehingga mengubah warna dan rasa cabai tersebut. Kesimpulannya, perubahan fisika hanya mengubah bentuk, ukuran, atau wujud suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Sifat dasar zat tetap sama, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat semula. Pada praktik ini, menurut beras adalah perubahan fisika, sementara pematangan cabai adalah perubahan kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyain? Kita tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Kelompok najwa terakhir ya. Dia udah nyampe dari udah dikirim yang ada. Dia kasih halaman dulu namanya. Kita lihat ya sama-sama hasil dari kelompok E. Masukkan satu ke dalam gelas dan mineral. Kemudian tahan selama 2-3 menit. Apa yang terjadi? Tulis gula pasir ke dalam gelas dan mineral. Lalu aduk gula garam. Lalu aduk gula manis. Dan apa yang terjadi? Thank you.
pada kemudian baru dan menyerahkan akan di dalamnya. Pastikan itu telah menjadi lebih secara dan tidak berubah menjadi siapa lain. Ini menunjukkan bahwa hadir terjadi perubahan dan tidak perubahan, bukan perubahan sifat kimiawi. Dalam program fisika. Tepuk tangan dong. Kumpulan program fisika adalah kumpulan yang hanya mengubah bentuk ukuran atau bentuk suatu zat tanpa memasukkan zat baru. Sifat dasar zat tersebut berbeda dengan kumpulan yang semula memasukkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Ada yang ditanyakan? Ya, bisa? Kita temukan keren, 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 keren. Oke, ya. Sudah semuanya presentasi? Sudah. Oke. Sebelum nanti Ibu akan memberi penjelasan, Ibu punya games. Kita lihat idenya. Nah, sekarang kamu cari pasangannya dulu. Nah, sekarang berdiri. Berdiri cari pasangannya. Sini kamu sama Ibu. Kamu ada temennya? Ada sifat? Kalau nggak kamu sama Ibu. Ya begini, tangannya ada di atas, di bawah kemudian lagi. Iya. Kalau kata Ibu up, Ibu pasti kamu les. Kamu kalau les ya. Kalau Ibu bilang down, kamu tangan kamu ke bawah set. Ke bawah dikit. Sekarang siap? Siap? Siap ya? Ya. Up. Tapi ke atas. Kenal kan temennya? Jangan sampai temennya les dulu. Jangan sampai kenal. Down. Ya, kamu tidak sama down bukan bawah. Siapa? Bawah. Siap. Down.
Naik. Satu, konsentrasi. Konsentrasi. Up. Ada yang kena? Ada yang kena, baik. Down. Jadi tangan kita itu jangan dua-duanya begini, harus bersilang sama badannya. Nah, harus bergerak. Oke, tadi setelah melakukan praktikum, kita dapat mengambil kesimpulan. Ya, tadi lilin yang tadi kelompok berapa sih tadi? Kelompok lilin itu merupakan perubahan. Terus ada kertas dirobek-robek, perubahan. Nah, kalau lilin dan kertas disobek-sobek, disingkat. Karena tidak ada zat baru, hanya yang berubah adalah fisiknya, bentuknya, sifatnya sama-sama. Sama nggak sifatnya? Kalau tadi kertas dibakar sama apa tadi? Cabai. Ini kenapa? Kita lihat ya. Nih, lihat. Lilin dibakar dengan api. Ya. Merobek kertas, ini tidak. Kertas dibakar dengan api, ini tidak. Tumbuk beras menjadi halus, ini ya. Tidak. Bandingkan cabai ya. Cabai berwarna hijau dan warna merah. Tidak punya? Iya. Terus es yang mencair. Ini tidak? Iya. Apa es mencair? Tidak berdasarnya tidak berubah. Tidak berubah. Sama-sama. Air. Nih. Mengaduk air dengan gula. Kimia bersih gak? Kimia. Kimia bersih gak? Kimia bersih gak? Kenapa? Karena gulanya. Oke. Nah, jadi perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Menguap, mengembun, mencair, membeku, menyulit, melarut, dan sebagainya. Jadi secepat itu aja, dia itu akan kembali ke bentuk semula. Contohnya tadi air es mencair menjadi air. Air menguap menjadi uap, kertas dikekang menjadi bagian-bagian kecil, uap fisiknya aja. Dan dia juga tidak mudah dibalikan atau kembali ke semula. Beda halnya dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Akan ada zat baru. Coba Ibu bertanya. Kalau misalkan roti yang berjamur kimia apa sih? Roti yang berjamur
Kami ada jamur kimia. Kenapa? Karena ada zat baru yang tinggal di dalamnya. Ini dia perubahan kimia. Nah, zat baru terjadinya gas, terjadinya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, itu adalah perubahan kimia. Contohnya tadi ada kayu. Kayu itu berasal dari mana? Jadi kayu itu perubahan kimia. Terus si kayu itu dibakar jadi apa? Perubahan kimia. Kayak tadi itu kasusnya kelompok sama kelompoknya Alika ya. Akan ibu besi kan? Besi jadi dipotong menjadi paku. Terus pakunya berarti ini apa fisika? Fisika karena dari besi jadi paku. Tapi kalau pakunya berkarat, dia akan menjadi perubahan kimia. Ada zat baru yang contohnya membakar reaksi antara cuka dan soda kue dan pemakaman sel. Jadi kita dapat menarik kesimpulan pembelajaran hari ini, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, ada zat baru. Perubahan fisika meliputi menguap, mengembun, mencair, membeku, menyuling, melarut, serta perubahan bentuk. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Berlangsungnya perubahan zat kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri berikut tadi ya. Ada terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, endapan, warna, dan perubahan suhu. Ada yang ditanyakan? Kita akan melakukan refleksi dulu ya. Pilih emoji yang kamu sukai. Yang bagaimana hari ini? Aktivitas apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Ya. Sudah? Yuk kita dikumpulkan. Sudah, boleh dibantu untuk mengumpulkan. Ya. Kalau sudah, silakan kamu scan barcode. Kita akan melakukan refleksi tes formatif. Ya.
Oke, silakan scan barcode. Silakan scan barcode untuk tes formatif. Tidak bisa scan barcode, kalau sudah silakan diisi. Sudah diisi, di-scan. Cekrek. Ada berapa soal? 4. Maka dan nilai saya. Tulis namanya, nama kamu. Sudah? Sudah? Belum? Ada yang betul semua? Semua betul semua. Apa betul semua? Betul. Ada lagi yang betul semua? Ada lagi Jong yang betul semua? Ada yang salah satu? Ada kan? Salah. Salah semua. Masih betul semua ya? Masih belum? Sudah belum? Sudah? 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 Oke, kalau sudah kita lihat ya. Ini yang kalian lihat ya tadi ya? Ya. Yang Lilin perubahan fisika apa kimia? Yang ini apa? Kayu dibakar. Kimia fisika. Perubahan fisika yang mana? Kimia apa ini? Tidak disertai jangan. Kalau yang kimia yang menghasilkan zat baru. Oke, tugas minggu depan tulis. Minggu depan alat-alatnya nanti ditaruh di depan ya.